Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan meng-share terkait contoh data time series ya. Kemudian nanti kita akan sedikit bahas terkait dengan analisis regresi. Tapi di sini saya akan mencontohkan langsung kepada datanya ya. Jadi untuk data time series itu adalah data yang jangkanya itu adalah urutan waktu ya, time series. Contohnya seperti apa sih? Di sini saya akan membukakan untuk contoh dari data time series. Kalian sudah bisa lihat screen saya ya. Di sini ya contohnya. Kalian bisa lihat nih di halaman websitenya dari BPS. Di BPS ini banyak sekali data terkait dengan data time series. Contohnya seperti apa sih? Kita misalkan time series untuk ini dalam ekonomi dan perdagangan, contohnya misalkan dalam perdagangan besar ya. Di sini, kemudian ini saya akan tunjukkan, misalkan indeks harga perdagangan nih. Dari tahun 2010 sampai ini kalau di sini 2021 ya. Nah, ini kalau yang 2021 data time seriesnya contohnya seperti apa? Contohnya indeks harga perdagangan internasional atau IPI ini misalkan nih dari tahun 2019 sampai tahun 2021 contohnya ya. Berarti apa? Data yang kalian catat nanti itu adalah yang tahun 2019. Di sini belum ada ya, belum tercatat yang 2019. Kita cek kalau tahun 2020 ya, berarti kalian nanti menuliskan dari Januari ini ya. Januari misalkan yang kalian amati itu adalah yang kasus impor, data impor. Kemudian berarti yang kalian gunakan itu adalah ya data pertama Januari, nilainya adalah 154,02, kemudian Februari, kemudian Maret, kemudian April, dan seterusnya sampai tahun 2001. Kalian bisa lihat di sini tahun 2001 juga sudah komplit ya sampai dengan Oktober yang sudah tercatat. Nah, itu adalah data time series yang digunakan untuk nanti kaitannya adalah forecasting ya, forecasting. Misalkan nih kalian ingin memprediksi berapa sih indeks harga perdagangan internasional tahun 2022 bulan Februari, contohnya seperti itu ya. Nah, nanti kalian bisa menggunakan nih dari data ini kalian bisa gunakan untuk memprediksi bisa menggunakan model ARIMA. Kalau time series itu ARIMA bisa, kemudian AR, MA, moving average itu juga bisa. Kemudian ada lagi yang sekarang di berbasis machine learning itu ada deep learning, ada neural network, ada logistic regression, ada decision tree dan banyak sekali metode-metode yang digunakan ya. Nah, nanti kalau untuk data time series cara mengambilnya seperti itu. Kemudian saya akan bahas juga terkait analisis regresi. Untuk analisis regresi kan kalian sudah mendapatkan untuk metode tersebut itu pada saat kuliah statistika ya, kalian sudah mendapatkannya. Di sini saya akan langsung memberikan contoh untuk penerapan regresi di perusahaan-perusahaan. Contohnya seperti apa sih? Di sini sudah saya downloadkan, misalkan contohnya seperti ini nih. Di sini, penerapan regresi linier ganda untuk prediksi jumlah tepung kelapa. Contohnya, ini kan dalam suatu produksi ya. Jadi kita itu bisa memprediksi jumlah produksi tepung kelapa itu berdasarkan apa? Data variabel independennya. Kalau dalam kasus ini ya, kasus ini coba saya itu kan di sini X-nya apa sih? Y-nya apa? Variabel dependennya apa? Variabel independennya apa? Nah, untuk variabel dependennya nih,
di sini kaitannya sama produksi tepung produksi jumlah tepung kelapa ya. Nah, untuk variabel dependennya itu adalah jumlah produksi tepungnya ya. Di sini kalian bisa lihat. Kemudian variabel independennya apa? Dalam kasus ini, variabel independennya itu adalah ada X1 yaitu bahan baku, kemudian X2 itu permintaan. Jadi kita memprediksi jumlah produksi tepung itu berdasarkan bahan baku dan permintaan. Kenapa berdasarkan bahan baku dan permintaan? Karena ini dua variabel ini sangat berkaitan erat sama jumlah produksi. Dari bahan bakunya berapa, kita kan bisa cek ya jumlah produksinya berapa, dan dari permintaan customer itu berapa, kita juga bisa mengecek. Nanti kita akan bikin persamaan regresi terkait dengan jumlah produksi tepung yang dipengaruhi oleh permintaan dan bahan baku. Seperti itu ya. Nah, untuk datanya nih beda dengan data time series. Kalau data time series kita itu tadi hanya mengamati satu poin data aja ya. Data contohnya kalau tadi itu adalah data indeks harga perdagangan internasional, fokus pada impor saja ya. Tapi kalau regresi nih, kalau regresi itu ada variabel dependen dan ada variabel independen. Variabel dependen ini Y ya yang dipengaruhi. Kalau dalam kasus ini itu adalah tadi jumlah tepung yang akan kita prediksi itu adalah Y-nya. Kemudian X1 tadi apa? Untuk X1 itu adalah bahan baku. Bahan baku untuk membuat tepung tadi. Itu berapa? Kemudian X2-nya itu adalah permintaan. Nah, ini untuk datanya itu memang data time series ya, tapi dia beberapa variabel ya. Misalkan nih dari bahan baku untuk bulan Januari tahun 2017 nih ya, bahan bakunya adalah 7.628.360 nih untuk gimana? Nah, untuk bahan bakunya, ini kalian bisa lihat nih berapa 7.628,3660. Kemudian permintaan berapa ton, kemudian nah produksinya di sini ada 10,310 ton, kemudian sampai tahun 2018 ya, Desember di sini dituliskan. Setelah itu, dari sini kalian bisa menuliskan atau membuat persamaan regresinya nih dengan rumus ini, dan diperolehlah persamaan ini karena hanya flashback materi yang sudah kalian pelajari ya. Jadi di sini saya hanya istilahnya memberikan contoh kalau di bisnis produksi seperti apa. Nih ya, ketemunya untuk persamaannya adalah seperti ini. Nah, ini kan kita punya persamaan nih. Y topi itu sama dengan 1111,653 ditambah 0,0003270897 ditambah 0,8740605 X2. Nah, persamaan regresi ini itu bisa kita gunakan untuk prediksi ya. Prediksi apa? Prediksi dari total produksi. Y topinya kan tadi jumlah produksi ya. X1-nya tadi apa? Bahan baku. X2 adalah permintaan. Kita bisa memprediksi jumlah produksi berdasarkan bahan baku dan permintaan. Contohnya di sini, prediksi bulan Januari tahun 2017.
17 ya. Ketika X1-nya sama dengan 7.000 sekian, 7 juta sekian, X2-nya adalah 12.000,74. Berarti nih, nah berarti di sini kalian bisa hitung X1-nya diganti dengan angka 7.600.000 ini, kemudian X2-nya diganti dengan 12.704 ini ya. Nanti ketemunya adalah sini. Itu ya, itu adalah contoh dari regresi digunakan untuk apa? Untuk prediksi, untuk forecasting, untuk peramalan. Begitu ya. Itu yang regresi. Contoh lain apa sih di sini kalian juga ada suatu artikel. Contohnya di sini adalah prediksi tingkat produksi kopi menggunakan regresi linier. Kita bisa cek nih, untuk Y-nya itu adalah, bentar kita cek ya untuk jurnal yang ini. Ini apa agak rancu untuk artikelnya karena dia tidak menjelaskan X1-nya apa, X sama Y-nya apa ya. Kita cek ke jurnal lain, misalkan ini untuk prediksi penjualan properti pada PT XYZ. Jadi kalau penelitian nih kita pada umumnya nama perusahaan itu kan tidak berkenan kadang ya kadang ini, tapi ada yang istilahnya boleh namanya itu dipubliskan, tapi kadang ada perusahaan yang tidak boleh dipubliskan namanya. Oleh karena itu di sini hanya PT XYZ, tapi dia benar-benar mengamati PT tersebut, tapi PT tersebut tidak berkenan untuk mempublish namanya, jadi tidak boleh dikasih inisial. Ini contohnya itu untuk X-nya adalah, kita cek ya, untuk X, Y, Z-nya. Kita cek dulu ini untuk X-nya apa. Tidak ada ini penjelasan juga. Sama juga ini kalau tidak ada keterangannya juga untuk X-nya apa, Y-nya apa, saya akan coba kasih contoh lain ya. Forecasting. Kalau bahasa Inggris biasanya lebih itu bagus. Forecasting production using regression linear. Nah, ini ada jurnal juga nih. Ini prediksinya menggunakan regresi.
Kita cek untuk X dan Y-nya ya. Nah, ini untuk Y-nya ada nih. eh di sini untuk tabel 4 mana tabel 4? Ini cotton yield itu ya. Y-nya, kemudian X1, X2-nya itu kita bisa lihat X1-nya itu adalah DW total, X2-nya adalah NUPT, kemudian X3-nya Bulls, kemudian dan seterusnya sampai X8. X9 ya, X9 ini adalah minimum temperatur. Nah, untuk penulisan yang baik itu memang harus disebutkan ya, antara apa namanya X1-nya apa, X2-nya apa, kemudian Y-nya apa. Nah, itu tadi sedikit singkat terkait dengan penjelasan data time series dan regresi digunakan untuk sebagai prediksi ya. Sekarang dari penjelasan saya ini tadi, silahkan kalian cari jurnal ya, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris, kemudian apa namanya, silahkan rangkum dari jurnal tersebut, judulnya apa. Jadi nanti kalian seperti ini ya. Untuk mengumpulkan tugasnya, untuk hari ini saya kasih tugas, nama, kemudian kelas, kemudian judul dari jurnalnya ya, judul jurnal gitu aja ya, jurnal. Kemudian kalian harus tulis apa namanya variabelnya, X-nya apa, Y-nya apa, Y-nya apa, X1-nya apa, X2-nya apa, dan seterusnya ya. Kemudian kalian juga harus menulis tadi untuk metodenya apa? Apakah menggunakan regresi linier sederhana atau ganda? Kemudian map untuk tingkat akurasi menggunakan metode apa? Jadi kalau namanya melakukan suatu prediksi itu menggunakan apa namanya prediksi ya, itu tidak 100% benar. Pasti dia itu ada tingkat kesalahannya dalam bentuk prediksi ya. Nah, kita tahu metode kita itu bagus untuk memprediksi atau tidak itu biasanya setelah apa namanya untuk apa perhitungan prediksi itu di bawahnya ada tingkat akurasi. Tingkat akurasi dari metode tersebut. Jadi metode itu seakurat apa sih untuk memprediksi seperti itu contohnya ya. Kalau dalam contoh artikel ini dia menggunakan MAPE, Mean Percentage Prediction Error atau oh maaf, MPPE, Mean Percentage Prediction Error sama LMSE. Dia menggunakan root mean square errornya. Nah, biasanya nih kalau semakin kecil mendekati nol itu akan semakin bagus apa metode yang kita gunakan. Begitu ya. Nanti silahkan kalian cek dari masing-masing jurnal yang kalian temukan. Jurnalnya boleh apa namanya bahasa Inggris boleh bahasa Indonesia, tapi banyaknya bahasa Inggris itu lebih komplit, lebih lengkap penjelasannya. Kemudian
nanti silahkan tulis di Word, kemudian kumpulkan di forum pengumpulan tugas. Itu ya yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Tetap semangat kuliah online-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.